Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi calon siswa SMK Negeri 7 Malang jurusan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Bu Nurul Aini, Kepala Program Keahlian jurusan Tata Busana di SMK Negeri 7 Malang. Hari ini kalian semua akan melaksanakan kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Saya harapkan selama kegiatan ini berlangsung, kalian semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh, dengan tetap semangat, sehingga ketika kegiatan ini berakhir, kalian semua bisa dinyatakan lulus, sehingga kalian resmi menjadi siswa SMK Negeri 7 Malang jurusan Tata Busana tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bagi kalian semua calon siswa SMK Negeri 7 Malang jurusan Tata Busana. Pilihan kalian ke SMK Negeri 7 Malang ini adalah pilihan yang sangat tepat. Karena dengan memilih SMK, kalian akan memperoleh banyak sekali ilmu baik teori maupun praktek, sehingga kalian akan memiliki nilai lebih di mata masyarakat, industri, bahkan di tempat kuliah bagi kalian yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut ini akan saya sampaikan struktur kurikulum yang ada di SMK Negeri 7 Malang khususnya untuk jurusan Tata Busana. Bisa kalian lihat nanti di tayangan PPT. Untuk kelompok A atau kelompok maupun kelompok B itu mata pelajarannya hampir sama seperti yang kalian dapat di SMP. Sedangkan yang perlu kalian perhatikan adalah di kelompok C. Di situ ada kalian lihat ada C1, C2 maupun C3. Untuk mata pelajaran C1 itu kalian dapatkan di kelas 10, yaitu mata pelajaran IPA terapan dan mata pelajaran pengantar pariwisata. Selanjutnya yang kedua adalah dasar kejuruan di kelompok C2. Di situ ada mata pelajaran tekstil, di mana nanti kalian akan diajari tentang mengidentifikasi serat tekstil, kemudian cara pemeliharaan serat tekstil maupun cara pembuatan dari serat tekstil tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mata pelajaran pembuatan pola. Mata pelajaran pembuatan pola ini juga hanya diajarkan di kelas 10. Di sini nanti materinya membahas tentang dasar-dasar membuat pola, baik pola badan, pola rok, pola lengan, pola krah, pola celana, pola gamis, dan pola tunik. Selanjutnya ada mata pelajaran dasar desain. Karena judulnya memang dasar desain, maka nanti mata pelajarannya akan diajarkan dasar-dasar untuk kalian membuat busana. Mulai dari materinya meliputi mulai dari prinsip desain, unsur desain, kemudian pembuatan anatomi tubuh dimulai dari wajah, mata, hidung, telinga, mulut, kemudian bagian-bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, untuk mata pelajaran menjahit yang ada di kelas 10 adalah mata pelajaran dasar teknologi menjahit. Di situ kalian akan diajari bagaimana cara mengoperasikan mesin jahit, mulai dari mesin jahit manual, mesin jahit high speed atau industri, kemudian mesin jahit penyelesaian yang terdiri dari mesin obras, mesin neci, mesin lubang kancing. Sedangkan untuk praktek di kelas 10 biasanya kalian akan diajari untuk membuat pola rok dan pola blus. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan hiasan busana. Pembuatan hiasan busana ini diajarkan di kelas 10 dan di kelas 12. Untuk kelas 10 kalian akan diajari dasar-dasar membuat tusuk hias, mulai dari tusuk jelujur, tusuk flanel, tusuk tikam jejak, dan tusuk-tusuk yang lain. Kemudian untuk terakhir untuk pembelajaran C2 adalah mata pelajaran SIMDIK, simulasi digital. Di sini kalian akan diajari bagaimana cara mengoperasikan mulai dari Microsoft Office,
kemudian Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti di kompetensi kejuruannya di C3 kalian akan mempelajari mata pelajaran desain busana. Nah, di kelas 11 ini pembelajaran desainnya kalian sudah mulai mengembangkan ide-ide kalian, kreativitas kalian dari barang-barang di sekitar. Idenya bisa diambil dari barang-barang di sekitar untuk diwujudkan menjadi suatu busana. Selanjutnya ada untuk pelajaran menjahitnya ada 2, pembuatan busana secara industri dan pembuatan busana secara custom made. Pembuatan busana secara industri dengan disingkat PBI. Nanti karena judulnya pembuatan busana industri, maka kalian membuat busananya itu dilakukan secara berkelompok, secara bersama-sama. Kalian dilatih bekerja sama untuk membuat suatu produk, sehingga produk tersebut menjadi produk jadi dengan hasil yang memuaskan. Dan selanjutnya ada pembuatan busana dengan sistem custom made, karena custom made itu pembuatan busana untuk orang per orang, untuk satu orang, sehingga nanti kalian pengerjaannya bisa dilaksanakan secara individu. Untuk praktek pembuatan busana industri, kalian nanti akan diajari cara membuat daster, kemudian membuat celana, membuat rompi, membuat bolero. Sedangkan untuk custom made kalian akan diajari membuat blazer, membuat kemben, kemudian membuat gaun pesta. Dan yang terakhir, mata pelajaran yang terakhir adalah PKK. Nah, PKK di sini berbeda dengan pembelajaran istilah yang ada di Ibu 10 program pokok PKK, bukan seperti itu. Tetapi PKK di sini kepanjangannya produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kalian diajari untuk membuat produk khusus, produk yang menjadi unggulan kalian. Kemudian produk itu sekaligus kalian harus bisa menjualnya. Sehingga diharapkan di sini kalian tidak hanya bisa memproduksi barang atau barang dan jasa, tetapi kalian juga bisa memasarkan produk tersebut. Sehingga diharapkan nanti ketika kalian sudah lulus, kalian menjadi satu paket lengkap. Kalian bisa mulai dari mendesain, kalian bisa membuat polanya, kalian bisa menjahit, sekaligus kalian bisa memasarkan produk yang telah kalian buat tersebut. Demikian untuk struktur kurikulum yang ada di jurusan Tata Busana SMK Negeri 7 Malang. Berikutnya, sistem pembelajarannya. Karena masa pandemi ini, maka sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 7 Malang, khususnya Tata Busana, itu sistem pembelajarannya mulai bulan Juli sampai September itu dengan sistem daring. Jadi, tugas akan diberikan oleh guru mata pelajaran melalui via media sosial, bisa melalui WhatsApp, Google Classroom, atau melalui Zoom. Sehingga karena pembelajarannya melalui daring, kami sangat berharap untuk kalian semua dapat mengikuti pembelajarannya secara aktif. Kalian tertib, disiplin dalam melihat jadwal pelajaran yang ada. Sehingga sekarang mata pelajarannya apa, waktunya pelajaran apa, silakan kalian ikuti. Memang pembelajaran daring ini membutuhkan kedisiplinan buat kalian, membutuhkan tanggung jawab agar kalian mengerjakan tugasnya dengan benar-benar. Sehingga diharapkan walaupun pembelajaran daring ini berlangsung, tidak ada materi atau tugas yang terlewatkan. Kemudian diharapkan juga tugas yang diberikan bisa kalian kerjakan dan bisa kalian kumpulkan tepat waktu. Nah, pembelajaran daring ini akan dievaluasi pada kegiatan tengah semester, dan berakhirnya
pembelajaran daring ini sampai new normal life-nya benar-benar diterapkan. Sampai kapan ya? Kita berharap semoga pembelajaran daring ini hanya berlangsung selama 1 episode, yaitu bulan Juli sampai September 2020 saja. Kita berharap semoga virus corona ini segera berakhir, kemudian keadaan benar-benar normal sehingga kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka secara langsung, dan kita akan memulai pembelajaran praktek setelah keadaan benar-benar memungkinkan. Untuk absensi kehadiran, walaupun pembelajarannya sistem daring, akan tetap kita perhatikan. Setiap guru mata pelajaran akan selalu memonitor setiap siswanya, apakah mereka mengikuti pembelajaran atau tidak. Untuk sistem penilaian selama daring ini, penilaiannya berdasarkan satu, kalian mengerjakannya tepat waktu, kemudian yang kedua, tugas yang dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Berikutnya, produk unggulan untuk jurusan Tata Busana terutama di SMK Negeri 7 Malang adalah mengolah bahan perca menjadi produk yang bernilai jual. Di sini akan saya tampilkan beberapa contoh produk yang berasal dari bahan-bahan daur ulang yang kita olah menjadi barang yang bermutu tinggi, yang kita olah menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Salah satu contohnya itu kalian bisa lihat tas belaju dengan hiasan dari kain perca yang ditata sedemikian rupa sehingga hasilnya bisa menarik. Yang kemudian yang kedua, gambar kedua adalah itu kalau kalian lihat dari kejauhan busana pesta, busana fantasi dengan hiasan warna-warni. Tapi kalau kalian lebih dekati lagi, hiasan warna-warni itu asalnya dari bahan kresek, kemudian dari karton yang tidak dipakai, dari sedotan bekas, kemudian kita tata sedemikian rupa, kita hias. Bisa kalian lihat hasilnya, busana itu bisa menjadi busana fantasi yang menarik. Kemudian yang berikutnya kalian bisa lihat ada gambar 5 model cantik yang ada di situ. Busana-busana yang mereka tampilkan itu adalah busana yang berasal dari bahan-bahan perca. Bahan-bahan perca kita tata sedemikian rupa sehingga bisa menjadi busana pesta yang sangat indah. Itu adalah salah satu produk unggulan dari jurusan Tata Busana. Berikutnya, nanti selama 3 tahun kalian menempuh pembelajaran di SMK Negeri 7 Malang, kalian akan melaksanakan PKL. Apa yang dimaksud dengan PKL? PKL adalah pendidikan kerja lapangan, praktek kerja lapangan yang dilaksanakan selama 6 bulan. Sehingga selama 6 bulan tersebut kalian tidak belajar di sekolah, tetapi kalian belajarnya di tempat industri. Yang perlu diketahui, kalian bisa diberangkatkan PKL itu harus memenuhi beberapa syarat. Jadi siswa tidak bisa otomatis langsung mengikuti kegiatan PKL. PKL itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan. PKL biasanya kita berangkatkan pada kelas 11 semester genap dan kelas 12 di semester ganjil atau di semester 5. Siapa yang layak berangkat duluan, gelombang 1 atau gelombang 2? Karena masuk
ke tempat industri itu harus ada syarat-syarat khusus, maka kami akan melaksanakan seleksi. Kami akan melaksanakan seleksi di sekolah, siswa-siswa mana yang layak untuk bisa diberangkatkan di gelombang 1 ataupun di gelombang 2. Adapun syarat-syaratnya adalah, pertama, siswa tersebut harus sudah tuntas pembelajarannya mulai kelas 10 sampai kelas 11 semester 3 atau semester ganjil. Tidak ada tanggungan tugas apapun. Kemudian yang kedua, etikanya sudah bagus. Maksudnya etikanya bagaimana? Dia sopan santun, kemudian selama pembelajaran itu dia bertanggung jawab, dia mandiri. Nah, itu bisa masuk dalam kategori gelombang 1. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah siswa tersebut sudah memiliki keterampilan atau keahlian yang cukup untuk bekal dia masuk ke PKL, seperti itu. Adapun tempat-tempat PKL yang menjalin kerjasama dengan jurusan Tata Busana SMK Negeri 7 Malang adalah yang pertama Tailor Jakarta, TV Butik, Almira Handmade, Janita Brides, Madam Wang Batik, CV Mumtaz, Dwi Putra, Studio Fitting, TIF, Meliana Butik, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tempat-tempatnya kita menjalin kerjasama dengan industri itu adalah tempat-tempat yang bisa mengajari siswa untuk selama 6 bulan itu untuk menjadi lebih terampil lagi, sehingga nanti diharapkan setelah mereka keluar dari tempat PKL, mereka keterampilannya menjadi lebih, pemahaman tentang pola, pemahaman tentang menjahit, pemahaman tentang membuat hiasan menjadi lebih baik lagi, sehingga nanti di kelas 12 siswa tersebut lebih matang lagi, lebih terampil lagi, sehingga ketika menghadapi ujian mereka hasilnya bisa lebih maksimal. Dan karena PKL ini berjalan selama 6 bulan, jika siswa tidak berhasil menyelesaikan studi atau menyelesaikan pembelajaran PKL-nya di industri, maka siswa tersebut terpaksa harus tinggal kelas. Kenapa? Karena 6 bulan itu dia tidak berhasil dan hanya berhasil di salah satu semester saja, otomatis siswa tersebut tidak akan bisa naik kelas. Seperti itu. Nah, selain PKL, nanti kalian juga di kelas 12 akan menghadapi ujian kompetensi, ujian keahlian kalian. Keahlian kalian selama 3 tahun akan kita uji. Di sini pengujinya bukan dari kami guru pengajar, tetapi pengujinya biasanya kita datangkan dari pihak industri maupun dari asesor. Sistem pengujiannya itu untuk jurusan Tata Busana biasanya ada 2. Bisa melalui uji kompetensi, bisa melalui project work. Apa perbedaan antara uji kompetensi dan project work ini? Untuk uji kompetensi, ini biasanya dilaksanakan dalam satu waktu. Pelaksanaannya yaitu biasanya selama 2-4 hari mereka mengerjakan busana mulai dari memotong sampai busana tersebut menjadi produk utuh yang jadi. Disaksikan langsung oleh Dewan Penguji. Sedangkan untuk project work itu pengerjaannya waktunya lebih fleksibel, lebih lama.
karena pengerjaannya dimulai dari dia membuat perencanaan yang harus dikonsultasikan. Pembuatan perencanaannya sudah bagus, sudah oke, lanjut dia membuat suatu produk, kemudian terakhir dibuatlah laporannya. Jadi kalau untuk project work memang waktunya lebih fleksibel, akan tetapi portofolionya cukup banyak, mulai dari perencanaan, pembuatan produk sampai hasil akhir. Sama, baik uji kompetensi maupun project work, pihak jurinya atau pihak penilainya itu berasal dari pihak industri, karena yang berhak mengeluarkan sertifikatnya itu adalah dari pihak industri. Demikian. Satu lagi, untuk jurusan tata busana ini kami memiliki UPJ. UPJ apa? Unit produk jasa. Nah, UPJ kami adalah membuat seragam batik untuk siswa baru dan membuat jas lab untuk siswa baru juga. Siapa yang membuat produk tersebut? Yang membuat produk tersebut adalah kakak-kakak kelas kalian, siswa kelas 11 atau 12 yang memang mampu dan bersedia untuk membuat seragam maupun jas lab tersebut. Dan otomatis karena mereka membuat produk, sehingga mereka nanti akan mendapatkan hasil, mendapatkan upah dari apa yang mereka buat. Seperti itu. Sehingga memang sebelum kalian lulus dari SMK Negeri 7 Malang, khususnya jurusan tata busana, kalian jika memang memiliki minat yang tinggi, kalian memiliki keterampilan yang bagus, kalian memiliki semangat yang tinggi, kalian pun bisa menghasilkan uang. Kalian bisa mendapatkan jasa dari apa yang telah kalian buat. Sehingga memang kemandirian kalian, jiwa kewirausahaan kalian ini kan kita sangat mengusahakan, kita pupuk mulai sejak dini. Tidak setelah lulus kalian harus baru belajar bagaimana cara berwirausaha. Seperti itu. Harapan dari kami, lulusan dari jurusan tata busana SMK Negeri 7 Malang itu setelah kalian lulus, kalian bisa menjadi fashion designer, bisa menjadi fashion konsultan, bisa ahli dalam pembuatan pola, kalian bisa menjadi pengusaha baik di bidang modiste, bidang butik maupun tailor, kemudian kalian menjadi ahli di bidang tekstil dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan jurusan tata busana. Demikian pemaparan dari Bu Nurul. Mohon maaf kalau berbicaranya cukup panjang, agak cepat juga. Semoga kalian benar-benar memperhatikan pemaparan dari Bu Nurul ini. Setelah ini akan ada tugas buat kalian yang harus kalian kerjakan. Tolong kerjakan tugasnya dengan baik dan sesegera mungkin untuk mengumpulkan, karena ada deadline waktu pengerjaan tugas dan pengumpulan tugas. Terima kasih Bu Nurul sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.